Halo profesional, berjumpa kembali di dalam channel YouTube saya, Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang service excellence, saat ini saya akan sharing yaitu komponen dari service. Apa saja sih komponen service yang harus diketahui bagi para profesional yang ingin sukses di bidangnya. Oleh itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Komponen service bagi profesional di bidang layanan pelanggan mutlak harus diketahui dan dikuasai supaya Anda sukses dalam membuat layanan memuaskan bagi pelanggan Anda. Ini sekali. Jadi secara umum sahabat sekalian ada 5 variabel yang digunakan untuk sebagai komponen service yang nanti akan diukur ya, dievaluasi. Nah, itu ya, karena ini akan dilihat yang harus dibuat nanti SOP-nya, akan diukur kualitasnya. Oke ya. Ini yang dikuasai, harus kuasai minimal 5 sama sekalian. Yang pertama adalah people-nya ya, orang-orangnya. Setiap orang itu punya pengetahuan di bidang product knowledge-nya atau mengerti tentang bisnis prosesnya secara keseluruhan. Jadi ketika ada pertanyaan dari customer, dia bisa menjelaskan secara jelas dan detail. Kalau tidak bisa dikomplain sama sekalian ya. Mengerti. Dan juga punya skillnya di sini ya, skill macam-macam ya. Tentu di dalam komunikasi dan membaca customernya, lalu membangun hubungan, lalu bagaimana mengelola emosinya, dan punya keterampilan di sini, punya kemampuan di sini sahabat sekalian ya, punya skillnya. Lalu juga punya attitude yang baik, punya kemampuan untuk melayani pelanggan dengan baik, punya sikap yang baik, gitu ya, menghargai orang lain. Ingat kan tadi kan konsep, kalau Anda bisa lihat video sebelum-sebelumnya, mengapa pelanggan itu membutuhkan layanan? Karena ingin dihargai waktunya, ingin dihargai dirinya kan begitu ya sahabat sekalian ya. Punya attitude yang baik. Maka di sini Anda harus belajar namanya hospitality, kesopanan santunan dalam melayani pelanggan Anda. Sikapnya harus baik, gitu ya. Nah, jangan sampai dikomplain gara-gara pribadi orang melayani, bukan karena produknya, kan memalukan sahabat sekalian. Jadi people ini penting sekali. Lalu juga segi penampilan. Penampilan Anda sebagai seorang frontline atau sebagai seorang bidang layanan pelanggan, karena pelanggan kan langsung menilai Anda ya, kesan pertama apa nih, berarti kesan apa yang terlihat dulu, kedua apa yang terdengar, apa yang dirasakan, suara atau sikap perilakunya. Jadi penampakan pertama adalah penting, makanya penting banget unsur kerapian dalam diri Anda maupun pelanggan. Bahkan beberapa industri seperti bank, hotel itu ada standarnya. Penampilan dari mulai rambut gitu ya, make upnya, kumisnya kan gitu ya, boleh tidak ada kumis dan seterusnya. Lalu pakai lipstiknya, ukuran senyumnya dan seterusnya. Nah ini penting banget penampilan ya, bahasa tubuhnya seperti apa, gesture seperti apa dan melayani pelanggannya, cara duduk, cara berdiri, cara berjalan dan seterusnya. Karena ini bagian dari unsur keseluruhan dari manusianya, cara berpikirnya, cara penampilannya. Karena memberikan kesan, jangan sampai pelanggan komplain gara-gara bau badan, bau mulut, bau kaki sahabat sekalian. Nah itu ya, jangan sampai pelanggan Anda pergi tidak mau lagi datang pesan Anda gara-gara masalah di penampilan Anda. Jadi perhatian penampilan dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda harus standar make upnya, penampilan wajah, rambut, pakaian, seragamnya kan begitu ya, sikap tubuhnya, bergeraknya. Maka di sini nanti harus menguasai mana inner beauty, outer beauty-nya harus dikuasai gitu ya. Nah ini nanti bisa kita lihat ya apa yang dibutuhkan sama sekalian. Jadi people nomor 1 dalam layanan pelanggan. Nah, aspek berikutnya dalam proses pelanggan yaitu proses. Proses di sini adalah komponen service adalah proses di sini adalah menyangkut kecepatan, lalu ketepatan, lalu keteraturan dan kualitas yang baik. Prosesnya harus cepat, tepat, kualitas yang bagus. Jangan cepat tapi salah, kualitas buruk pula. Nah, prosesnya berarti di sini zaman sekarang kecepatan itu adalah akses komunikasi, akses informasi cepat. Nah, makanya dibantu dengan sistem digital online-nya sekalian ya, supaya cepat tahu. Jadi Anda sekarang mau beli barang di marketplace, Anda ingin tahu di mana sih barang saya, kok janjinya 2 hari, sudah sampai di mana ya. Nah itulah hebatnya, Anda bisa lihat di marketplace apapun juga ya, mau di Bukalapak atau di
Tokopedia, Anda bisa mengecek barang Anda di mana. Itulah keren untuk melihat di mana produk. Karena pengen tahu, ya semua kepo dong. Udah beli barang, udah dibayar dan seterusnya, di mana barangnya kan begitu ya. Nah, itu prosesnya seperti apa? Jelas ya. Proses dalam membeli, proses membeli jelas kan ya. Proses dalam rangka nanti pengiriman barangnya, proses lalu kalau ada komplain, semuanya jelas, cepat, tepat gitu ya. Prosesnya banyak ya, semua aspek ya. Kemudian juga didukung oleh computerized di sini, supervisor di sini ya. Lalu juga prosesnya jangan sampai ada kesalahan, ketepatan. Nah, di sini ya. Formulir sifatnya isian harus simple. Jadi Anda bisa lihat sekarang ya, layanan marketplace serba digital gitu ya. Semua simple dan mudah. Dan ini bagi Anda kalau sudah masuk dalam dunia layanan udah sifatnya digital marketing itu udah asik banget. Dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, kemudian beri tanda like, kasih komen positif, lalu share video ini kepada sahabat Anda yang memerlukan tentang service excellent ini. Dan juga membuat saya jauh lebih semangat dalam produksi video tentang pelatihan. Sudah ya prosesnya. Jadi intinya kenapa prosesnya harus tepat? Karena pelanggan ingin kepastian, ingin secure, ingin aman apa yang dibeli atau berbisnis dengan Anda. Pastikan itu sudah dilengkap SOP-nya. Nah, aspek ketiga adalah B-nya ya gitu ya. Physical evidence ya, atau infrastruktur Anda, pendukung Anda, teknologi informasinya, gedung, kantor, parkiran, toilet, semuanya ya. Ruangan dari mulai lobi Anda masuk, orang datang punya kesan ya, visualnya seperti apa, ada tumbuhan, ada bunga-bunga. Nah, bunga jangan sampai sudah mati atau daun-daun sudah kering-kering. Wah, itu rusak. Jadi semua aspek ya. Jadi secara visual dilihat begitu ya. Dari mulai dia mencari alamat Anda, mudah nggak diakses di Google Map-nya gitu ya. Mudah nggak dicari. Nah, kemudahannya. Lalu begitu dia sampai ke lokasi, mudah nggak akses tuh parkirnya. Kalau udah, saya mungkin udahlah nggak jadi, kecuali butuh banget produk Anda gitu ya. Kalau kadang-kadang tuh males juga kalau sudah parkir susah gitu ya, di mana jauh panas, udahlah cari tempat lain aja dah begitu ya sekalian. Jadi lihat ya, dari pencarian kemudian mulai melihat ke perusahaan Anda, lokasi parkir itu menjadi penting juga. Namanya kan physical evidence atau infrastruktur Anda. Lalu setelah itu berarti di sini sudah penting ya peran tua parkir, penting sahabat sekalian. Melayani Anda di depan, makanya perlu dilatih, di training begitu ya. Masuk ke pintu perusahaan Anda, ada penyambut ya siapa? Ya satpam, security, periksa semuanya. Atau sekarang ada body check dan sebagainya kan gitu, silakan. Jadi memuaskan, jangan sampai begitu ada security checknya, wah dia merasa dia mendapat perlakuan kasar atau perlakuan yang pelecehan seksual dan sebagainya gitu ya. Hati-hati. Jadi di sini jangan sampai punya kesan yang buruk. Dia masuk, kemudian dia bagaimana dia menghubungi ke bagian front line-nya dan seterusnya, mencari informasi dengan cepat. Lalu dia lihat ruangannya dingin. Nah, bahkan ya temperatur ruangan untuk front line ketemu itu biasa standarnya bisa 22 derajat Celcius. Karena luar dari panas banget. Masuk dia nyaman, cas dingin. Nyaman, dia butuh minum, ada nggak layanan untuk minum dan sebagainya. Lalu ruang sofanya, bangkunya bagaimana, keras atau kasar. Nah, itu semua aspek. Lalu ketika dia masuk ke ruang toilet gitu ya, mencari bersih nggak, nyaman nggak. Wah, keren ya sahabat sekalian ya. Karena mereka, sahabat sekalian, customer Anda itu sedang datang membawa uang untuk berbisnis dengan Anda. Jadi perlakukan dia sebagai raja yang sedang membawa rezeki buat Anda. Nah, itu perhatian baik-baik ya. Di hotel saja teman-teman sekalian, standarnya ketika datang bersihnya luar biasa. Padahal dia cuma datang untuk menginap paling yang kelas bintangnya bintang 2 paling 300.000 begitu. Kalau sudah bintang 3, bintang 4 udah 1 jutaan begitu ya. Nah, kalau yang ke bank bawa miliaran sahabat sekalian, berarti perlakuannya harus lebih tinggi begitu ya. Tapi kalau hotel itu luar biasa gitu sahabat sekalian ya. Nah, itu jadi penting, penampilan semua kesannya harus bagus, harus baik sahabat sekalian. Jadi itu yang disebutnya physical evidence, component service. Tadi sudah jelas people-nya, prosesnya, physical evidence-nya. Lalu ada 2P. Jadi itu P-nya P people, P process, physical evidence ya, ini 3. Lalu tambah lagi 2P. Nah, 2P ini bagian dari marketing yang pengaruhi service, yaitu apa saja? Produk dan service-nya, feature-nya gitu ya. Produknya berarti produk itu menyangkut variasi produknya, kualitasnya, dan semuanya ya. Produk itu biasanya bagian dari marketing, masukkan ke dalam komponen service. Lalu berikutnya adalah price, harganya, kompetitif nggak, dan seterusnya. Nah, ini sahabat sekalian,
Jadi 5P di dalam komponen service itu menjadi penting untuk dikuasai oleh profesional, karena disinilah akan diukur sama sekalian. Dan disinilah juga bagian dari total namanya value, total dari service perusahaan Anda. Nah, boleh harga Anda mungkin lebih mahal daripada kompetitor Anda, tapi kalau Anda bagus melayaninya, sopannya, kesannya keren banget sahabat sekalian ya. Nah, tidak semua pelanggan Anda dia mudah diganggu oleh harga, tapi karena Anda bagus, ramah, deal dengan Anda juga. Ingat, ini bagian dari total value Anda. Ada people-nya, orangnya, lalu prosesnya juga, kecepatannya, physical evidence-nya, lalu produk Anda, dan juga harganya. Nah, itu sekalian ya. Itulah komponen service yang akan diukur seberapa Anda excellent atau tidak. Ujung-ujungnya puas nggak pelanggan Anda. Nah, itu sahabat sekalian yang harus dikuasai. Saya berharap bahwa Anda memahami dari video ini dan Anda bisa segera menerapkannya, dan Anda akan jauh lebih sukses, dan pribadi Anda, perusahaan Anda mempunyai kemampuan dan pelanggan yang jauh lebih baik. Saksikan video saya lainnya. Semoga sukses. God bless you.